Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Baiklah, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.64.6 di kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai radiasi elektromagnetik, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami definisi dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik dengan benar, sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baiklah teman-teman, kita simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke pembahasannya, yaitu kita akan bahas mengenai definisi dan sifat gelombang elektromagnetik di kelas 12. Nah, ini di bagian pertama ya. Oke, langsung saja. Pertama kita akan bahas mengenai definisi gelombang elektromagnetik. Nah, pada tahun 1864, James Clerk Maxwell itu mengemukakan suatu teori, yaitu gelombang elektromagnetik, yang merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Nah, bisa kita lihat di gambar teman-teman. Kalau kita lihat di sini, nah untuk arah rambatan gelombangnya itu arahnya ke kanan ya. Arahnya ke kanan. Jadi dia untuk arah rambatan gelombang itu sejajar dengan sumbu X-nya. Kemudian kita lihat di sini ada medan listrik, di mana arahnya ke atas, kemudian ke bawah, ke atas lagi, lalu ke bawah lagi. Nah, arah dari medan listriknya ini memang berubah ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Akan tetapi dia tetap sejajar dengan sumbu Y-nya. Kemudian di sini ada B, di mana B di sini adalah medan magnet. Jadi medan magnet ini arahnya mendekati pengamat, kemudian menjauhi pengamat, mendekati pengamat, kemudian menjauhi pengamat lagi. Sehingga di sini arahnya sama ya, berubah-ubah, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Akan tetapi walaupun berubah-ubah, dia sumbunya itu tetap sejajar dengan sumbu Z-nya. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi bersamaan. Kemudian untuk sifat yang kedua, di mana gelombang elektromagnetik ini dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnet yang tidak memerlukan medium. Kemudian yang ketiga merupakan gelombang transversal karena getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnetik dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Sifat yang keempat, di mana cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan tetapan umum dan nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Ini dalam vakum maksudnya dalam ruang hampa ya. Jadi cepat rambat untuk gelombang di ruang hampa itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian gelombang elektromagnetik itu dapat mengalami pemantulan atau disebut dengan refleksi, kemudian pembiasan atau refraksi, interferensi dan difraksi atau lenturan, serta bisa mengalami polarisasi. Nah, selanjutnya gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnetik sebab tidak memiliki muatan listrik. Kemudian sifat yang terakhir adalah gelombang elektromagnetik disebut foton atau paket energi karena tidak bermassa dan tidak bermuatan tapi memiliki energi. Gitu ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik. Di sini ada 7 ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, mengenai cepat rambat gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kita akan bahas nih. Di mana cepat rambat gelombang elektromagnetik itu dirumuskan dengan C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0. Di mana C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik pada ruang hampa ya. Di mana nilai C ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum atau hampa udara di mana nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian mu 0 di sini adalah permeabilitas vakum atau hampa udara di mana nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per AM ya. Nah, di sini untuk nilai C, kemudian epsilon 0, kemudian mu 0 itu nilainya adalah tetap ya, bisa kita lihat kalau C itu pasti nilainya 3 kali 10 pangkat 8, kemudian kalau epsilon 0 ini pasti nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12, kemudian mu 0 ini nilainya pasti 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini nilainya tetap. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah nilai C atau nilai cepat rambat gelombang elektromagnetik itu nilainya selalu 3 kali 10 pangkat 8? Nah, jawabannya itu tidak pasti 3 kali 10 pangkat 8. Jadi ya, untuk nilai cepat rambat gelombang di mana dia nilainya 3 kali 10 pangkat 8 ini hanya berlaku ketika cepat rambat gelombangnya itu pada ruang hampa. Kalau dia pada medium tertentu, nilainya bukan 3 kali 10 pangkat 8 gitu teman-teman. Jadi, kalau misalnya di sini gelombang elektromagnetiknya itu merambat di suatu medium ya, di suatu medium
maka dirumuskan seperti ini. Nah ini V sama dengan 1 per akar epsilon kali mu gitu ya. Dimana V ini sama, V ini adalah cepat rambat gelombang, tapi dia pada suatu medium. Kalau misalnya cepat rambat gelombang pada ruang hampa, pasti nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Tapi kalau dia pada suatu medium, maka dia pakai simbol V gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk cepat rambat gelombang bisa juga dirumuskan dengan C sama dengan lambda dikali F, di mana C itu sama ya, cepat rambat gelombang elektromagnetik, tapi dia pada ruang hampa, maka nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian lambda di sini adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi, di mana satunya Hertz. Oke. Nah, kalau misalnya diketahuinya juga cepat rambat gelombang pada suatu medium, maka bisa dirumuskan dengan seperti ini, teman-teman. V sama dengan lambda dikali F gitu ya. Intinya diingat aja sih, kalau misalnya cepat rambat gelombangnya itu pada ruang hampa, maka pasti nilainya 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Kalau dia pada suatu medium, maka nilainya bukan 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya, dan dia menggunakan simbol V kecil gitu. Oke. Nah, di sini catatan, karena nilai C-nya itu konstan, nilai C itu kan pasti selalu 3 kali 10 pangkat 8 ya, maka panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi nih. Panjang gelombang ini akan berbanding terbalik dengan frekuensinya. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk pemahaman materinya. Nah, di sini ada soal, suatu stasiun radio UHF menyiarkan programnya pada frekuensi 100 mikrohertz. Tunggu. Ya. 100 MHz. Jika cepat rambat gelombangnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tentukan panjang gelombang radio yang dipancarkan. Oke, di sini diketahui frekuensinya adalah 100 MHz. Kita ubah jadi hertz ya. Maka sama aja dikali 10 pangkat 6. Maka nilainya adalah 10 pangkat 8 hertz. Ini untuk frekuensinya. Kemudian di sini diketahui cepat rambat gelombangnya 3 kali 10 pangkat 8. Ini karena nilainya 3 kali 10 pangkat 8, maka kita gunakan simbolnya C ya. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Ditanya adalah lambda atau panjang gelombangnya itu berapa. Maka kita jawab. Nah, ini dia, kita gunakan rumus ini ya. C sama dengan lambda dikali F, atau C sama dengan panjang gelombang dikali frekuensinya. Tinggal kita masukkan aja rumusnya. Kan kita cari lambda nih. Jadi rumus lambda sama dengan C per F gitu ya. Maka kita masukkan aja nilainya, di mana C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian frekuensinya 10 Hz. Nah, ini dia. Ini bisa dicoret. Maka di sini panjang gelombangnya adalah 3 meter. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat rambat gelombang. Nih, cepat rambat gelombangnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau nilainya segini berarti ini dilambangkan dengan C cepat rambatnya ya. Jika panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut sebesar 200 Nm, nah ini kan panjang gelombang berarti lambda ya. Tentukan frekuensinya, yang ditanyakan adalah frekuensinya. Oke, diketahui lambdanya adalah 200 nanometer. Kita ubah jadi meter ya. Jadi sama aja 200 kali 10 pangkat min 9. Nano itu sama aja 10 pangkat min 9. Maka nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini untuk lambdanya ya. Kemudian C-nya diketahui 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan ditanya adalah F-nya berapa, ya kan? Atau frekuensinya itu berapa. Sama kita gunakan rumus yang tadi ya. Dimana C sama dengan lambda dikali F. Cuman yang ditanya di sini frekuensinya berapa. Maka dirumuskan dengan F sama dengan C per lambda. Atau frekuensi sama dengan cepat rambat gelombang per panjang gelombangnya. Oke, kita masukkan rumusnya, di mana C-nya itu ada 3 kali 10 pangkat 8 dan lambdanya 2 kali 10 pangkat min 7. Maka hasilnya sama aja gini ya. 3 dibagi 2 itu adalah 1,5. Kemudian 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat min 7 ini bisa kita naikin aja ke atas. Kalau kita naikin ke atas, maka pangkatnya itu berubah jadi plus ya, sama aja. 10 pangkat 8 ditambah 10 pangkat 7 itu. Maka 8 tambah 7 hasilnya 15. Ini sama aja 1,5 kali 10 pangkat 15 gitu ya, teman-teman. Oke, frekuensinya ketemu. Nah, sekarang soal yang nomor 3. Ini dia, suatu gelombang elektromagnetik merambat dalam suatu medium dengan cepat rambat 10 pangkat 8. Ingat nih,
cepat rambatnya 10 pangkat 8. Kalau C, nilai C itu pasti 3 kali 10 pangkat 8 kan. Sedangkan di sini cepat rambatnya adalah 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti kita gunakan simbol V. Oke teman-teman. Jika permitivitas mediumnya 10 pangkat min 11 C kuadrat per Newton meter kuadrat, ini permitivitasnya. Nih, tentukan permeabilitas mediumnya. Permitivitas itu epsilon 0 ya teman-teman. Nah ini dia, diketahui V-nya 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian epsilonnya itu 10 pangkat min 11. Yang ditanya adalah mu-nya berapa atau permeabilitasnya berapa nih. Nah, kita gunakan rumus yang ini teman-teman, dimana V sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu. Yang ditanya yang ini ya, mu-nya. Jadi gini teman-teman, langsung saja kita masukkan nilainya, dimana V-nya di sini V-nya adalah 10 pangkat 8 sama dengan 1 per epsilonnya 10 pangkat min 11 ya, kita masukkan nih ya kan, 10 pangkat min 11 dikali dengan mu. Yang ditanyakan adalah mu-nya. Kemudian teman-teman, akarnya kita ilangin, maka di sini di pangkat 2, di sini juga di pangkat 2 biar akarnya hilang, maka dia dipangkatin 2 kan. Jadi sebelah sini tinggal dipangkatin 2. Kalau 10 pangkat 8 pangkat 2 ini sama aja dikali ininya. Oke. 8 kali 2 itu nilainya adalah 16. Berarti 10 pangkat 16 sama dengan 1 per 10 pangkat min 11 dikali mu. Oke. Maka di sini ini sama aja dikali silang. Ya silang ini ya. Jadi ini pindah ke sini. Jadi pengali ya, kalau pembagi dia pindah jadi pengali. Jadi sama aja dikali 10 pangkat 16 dikali 10 pangkat min 11 dikali mu sama dengan 1. Nah ini kalau dikali berarti pangkatnya ditambahkan 16 ditambah min 11. Kamu punya uang 16 nih, punya uang 16, terus kamu utang 11, jadi uang kamu tinggal berapa? Maka uang kamu tinggal 5 ya kan. Berarti 10 pangkat 5 dikali mu dikali sama dengan 1, maka mu sama dengan 10 pangkat min 5 gitu ya. Kalau dia pindah, ini pindah, dia kan jadi pembagi sama aja 1 per 10 pangkat 5 nantinya ya. 10 pangkat 5 dipindah ke atas, jadinya dia berubah jadi minus ya pangkatnya. Nilainya jadi 10 pangkat min 5 nilainya, oke? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Nah, di sini diketahui suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 1 MHz merambat dalam suatu medium. Nah, merambat dalam suatu medium nih teman-teman. Jadi di sini nanti kita gunakan V ya. Cepat rambat gelombangnya gunakan V. Kalau dalam ruang hampa kan kita gunakan C. Kalau dalam suatu medium berarti kita gunakan V ya. Dengan permeabilitas itu adalah mu-nya 1,25 kali 10 pangkat min 6 Weber per AM. Kemudian permitivitasnya diketahui 2 kali 10 pangkat min 11 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Tentukan panjang gelombang. Kita tentukan panjang gelombangnya itu berapa. Nah, di sini kita jawab diketahui frekuensinya 1 MHz, kita ubah jadi Hertz, maka nilainya adalah 10 pangkat 6 Hertz. Kemudian epsilonnya itu 2 kali 10 pangkat min 11 ya. Kemudian mu atau permitivitasnya itu 1,25 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini mu-nya ya. Kemudian yang ditanya di sini adalah panjang gelombang atau lambdanya. Kalau kita mau cari panjang gelombang, otomatis kita harus cari cepat rambat gelombangnya itu berapa. Nah, kita cari dulu cepat rambat gelombang, kita gunakan rumus ini teman-teman. Nah, karena ini di suatu medium, jadi kita gunakan V ya. Jadi V sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu. Kalau kita masukkan nilainya, V sama dengan 1 per akar 2 kali 10 pangkat min 11 kali 1,25 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini untuk epsilonnya, ini untuk mu-nya ya. Maka nilainya adalah ini dikalikan saja, maka nilainya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 17. Nah, ini dibuat 25 kali 10 pangkat min 18 biar bisa diakarkan. Akar dari 25 itu adalah 5 dan akar dari 10 pangkat min 18 ini sama aja dibagi 2 ya teman-teman. Jadi sama aja 5, akar 25 itu adalah 5, akar min 18 sama aja ini pangkatnya dibagi 2, itu hasilnya adalah min 9. Maka V sama aja 1 per 5, ini 10 pangkat 9 nya kita pindah ke atas ya. Kalau pindah ke atas maka dia jadi positif ya. Jadi 1 per 5 kali 10 pangkat 9. Itu nilainya sama aja, 1 dibagi 5 adalah 0,2. 0,2 kali 10 pangkat 9, jadi sama aja 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini untuk cepat rambat gelombangnya pada suatu medium. Sedangkan yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya berapa.
Maka kita gunakan rumus yang ini, V sama dengan lambda dikali F. Kita cari lambdanya, maka lambda sama dengan V per F. Kita masukkan nilainya, dimana V nya 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian F atau frekuensinya sama aja 1 kali 10 pangkat 6. 2 dibagi 1, 2. Nah ini 10 pangkat 8. Nah ini pindah aja ya, kita pindah ke atas biar pangkatnya, maka pangkatnya jadi minus. Maka 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 6, maka nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 2. Kenapa bisa jadi 10 pangkat 2? Kalau pangkatnya ini dikalikan, maka dia dijumlahkan, sama jadi jumlahkan pangkatnya. Jadi 8 ditambah min 6, maka panjang lubangnya adalah 2 kali 10 pangkat 2 meter. Oke teman-teman, baiklah, demikian penjelasan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke, terima kasih.